في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh berjamaah memang selalu banyak rintangannya. Tetapi Ali bin Abi Thalib berusaha terus dalam kondisi apapun untuk berjamaah di masjid. Hingga halangan pun dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu, Ali bin Abi Thalib bergegas bangun untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tentulah sudah berada di sana. Rasanya hampir tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedahuluan orang lain dalam berbuat kebaikan. Tidak ada yang istimewa karena memang inilah aktivitas yang sempurna untuk memulai hari. Dan bertahun-tahun lamanya Ali bin Abi Thalib sudah terbiasa. Langit masih gelap, cuaca masih dingin, dan jalanan masih pula diselimuti kabut pagi yang turun bersama embun. Ali melangkahkan kakinya tergesa-gesa menuju masjid. Dari kejauhan sudah terdengar suara Bilal memanggil-manggil dengan azannya yang berkumandang merdu ke seluruh penjuru dan sudut-sudut kota Madinah. Namun, belumlah begitu banyak langkahnya ketika Ali bin Abi Thalib berada di jalan setapak menuju tempat jamaah yang jaraknya masih cukup jauh. Ternyata di hadapannya ada sesosok tubuh. Ali mengenalinya sebagai seorang kakek tua yang beragama Yahudi. Kakek tua itu melangkahkan kakinya teramat pelan sekali. Itu mungkin karena usianya yang telah lanjut. Tampak sekali ia sangat berhati-hati dan tergopoh-gopoh menyusuri jalan. Ali sebenarnya sangat tergesa-gesa. Ia tidak ingin ketinggalan mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh sebelum bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan sholat jamaah subuh. Ali paham benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya setiap umat muslim menghormati orang tua, siapapun itu dan apapun agamanya. Maka Ali pun terpaksa berjalan di belakang kakek tua itu. Tapi apa daya, si kakek tua berjalan amat lamban, dan karena itu pula langkah Ali pun sangat pelan jua. Kakek itu lemah sekali dan Ali tidak sampai hati untuk mendahuluinya. Ia khawatir kalau kakek tua Yahudi tersebut terjatuh atau kena celaka. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya waktu mendekati masjid, langit sudah hampir kuning. Cuacanya pun sudah berlahan-lahan sudah terasa hangat. Kakek itu melanjutkan perjalanannya melewati masjid dan tidak masuk ke dalamnya, sebab tempat ibadah agama Yahudi adalah sinagog. Ketika Ali memasuki masjid, Ali menyangka sholat subuh berjamaah pastilah sudah usai. Ia bergegas, tapi ketika melihat apa yang ada di hadapannya, Ali terkejut sekali bercampur gembira. Nabi dan para sahabat masih ruku pada rakaat yang kedua. Itu berarti Ali pun masih punya kesempatan untuk memperoleh sholat berjamaah. Jika masih bisa menjalankan rukuk bersama, berarti masih kebagian satu rakaat. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri sholatnya dengan salam, lalu melakukan zikir bersama-sama dan selesai berdoa.
Umar bin Khattab yang memang merasa aneh dengan kejadian yang baru lewat, memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia pun menghampiri Rasulullah. "Wahai Rasulullah, mengapa hari ini sholat subuhmu tidak seperti biasanya? Ada apakah gerangan?" Rasulullah mengerutkan keningnya. "Kenapakah wahai Umar? Apa yang berbeda?" tanya Rasulullah. "Kurasa sangat lain ya Rasulullah. Biasanya engkau rukuk dalam rakaat yang kedua tidak sepanjang pagi ini. Tapi tadi engkau rukuk lama sekali. Kenapa?" tanya Umar. Rasulullah menggelengkan kepalanya beberapa kali. "Aku juga tidak tahu. Hanya tadi pada saat aku sedang rukuk dalam rakaat yang kedua, malaikat Jibril tiba-tiba saja turun lalu menekan punggungku supaya aku tidak dapat bangun untuk iktidal. Dan itu berlangsung lama seperti yang engkau ketahui juga." Umar masih heran, mengapa malaikat Jibril berbuat seperti itu ya Rasulullah? Nabi kembali menggeleng ramah seraya berkata, "Aku juga belum tahu gerangan jika malaikat Jibril belum menceritakannya kepadaku." Dengan izin Allah, beberapa waktu kemudian malaikat Jibril pun turun. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, aku tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menekan punggungmu dalam rakaat yang kedua, sengaja agar Ali mendapatkan kesempatan sholat berjamaah denganmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepadanya bahwa ia telah menjalani ajaran agamanya secara bertanggung jawab. Ali menghormati orang tua Yahudi. Dari menghormatinya itu sampai ia terpaksa berjalan pelan sekali karena kakek tua itu memang berjalan pelan pula. Jika punggungmu tidak kutekan tadi, pasti Ali akan terlambat dan tidak akan memperoleh peluang untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah denganmu hari ini." Mendengar penjelasan malaikat Jibril demikian, mengertilah kini Rasulullah SAW. Beliau sangat menyukai perbuatan Ali karena apa yang dilakukannya itu tentunya menunjukkan betapa tinggi dan penghormatan umat Islam kepada orang lain. Satu hal lagi, bahwa Ali tidak pernah ingin sengaja terlambat atau meninggalkan amalan jamaahnya. Rasulullah pun menjelaskan itu kepada para sahabatnya. Masya Allah, begitu indah ajaran Islam untuk kita semua. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bangga memiliki teladan yang begitu mulia. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib diminta oleh Nabi untuk diasuh di keluarga Nabi Muhammad, yang saat itu Nabi dan Khadijah dua pasangan suami istri yang saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib dididik dalam lingkungan keluarga nubuwah atau keluarga yang baik. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib sejak kecil tumbuh di lingkungan keluarga yang baik. Maka tak heran ketika saat usia beliau 10 tahun, beliau lalu dengan mudah memeluk Islam, karena sejak dari kecil sudah
dididik dengan baik. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.